أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. Habis kan ayat nak? Nabi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harsul lakum mahallu zar'ikum walada fa'tu harsakum mahallahu wa huwa al-qubulu anna kaifa syi'tum min qiyamin wa qu'udin wa ibtida'in wa iqbalin wa idbarin nudila raddan liqaulil yahudi man ata imra'atahu fi qubuliha min jihati duburiha ja'al waladul ahwalan وقدموا لأنفسكم العمل الصالح كالتسمية عند الجماع واتقوا الله في أمره ونهيه واعلموا أنكم ملاقوه بالبعث فيجازيكم بأعمالكم وبشر المؤمنين الذين اتقوه بالجنة إلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Nisa'ukum harsul lakum. Bermula perempuan-perempuan kamu, isteri-isteri kamu. Harsul lakum itu ladang bagi kamu. Ay mahallu zar'ikumul walada. Artinya tempat bercocok tanam kamu akan anak. Fa'tu harsakum, maka datangi olehmu akan tempatnya bercocok tanam. Wahwa, dan bermula dianya tempat bercocok tanam itu kubul, kemaluan. Anna syi'tum, makna anna kaifa syi'tum, bagaimana kamu kendaki. Min qiyamin, daripada secara berdiri, wa qu'udin, dan secara duduk, wa ibtida'in, dan secara berbaring, wa iqbalin, dan secara berhadapan, wa idbarin, dan membelakangi. Nuzila, diturunkan akan ianya ayat raddan liqaulil yahudi, karena untuk menolak perkataan bagi perkataan Yahudi. Apa perkataan Yahudi? Man ata imra'atahu, bermula siman yang mendatangi ia nyaman akan isteri nyaman, min qubuliha, daripada kemaluannya isteri, min jihati duburihi, daripada arah belakangnya isteri, ja'al waladu ahwalan, niscaya jadilah anak itu juling. Niscaya jadilah anak itu bermata juling. Kan? Jadi pengaruh kepada ayat yang dilicut, yang mana Abu Dahdah dan sekelompok daripada sahabat bertanya kepada Nabi. Maka kata Allah, wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka menanyakan tentang haid ataupun apa saja yang boleh dikerjakan dengan perempuan pada tempat haid ataupun pada ketika haid. Maka Allah Ta'ala menjawab, wahai Muhammad, qul, katakan olehmu, huwa adza, dianya haid itu penyakit. Artinya kotoran. Maknanya apa? Tempat keluarnya haid itulah
kotor. Maka kata Allah, fa'tazilun nisa, pisahlah akan perempuan, maknanya tinggalkan untuk bersetubuh dengan perempuan pada masa haid. Wala taqrabuhunna. Jadi jangan engkau hampiri dengan jima. Jadi yang dilarang adalah tidak boleh mendekati perempuan dengan jima. Itu yang tidak boleh. Sehingga perempuan tersebut dia itu sudah bersuci. Maknanya dia sudah mandi, sudah terputus darah haid, kemudian dia mandi. Faiza tataharna, apabila dia telah bersuci, maka kata Allah, fa'tuhunna, maka jimakan olehmu, datangkan olehmu dengan jima. Dalam artian sudah dibolehkan untuk jima. Yang dibolehkan itu adalah min amarakumullah. Ini yang perlu diingat. Yang dibolehkan untuk melakukan jima adalah daripada yang telah diperintahkan oleh Allah. Itulah dijima ataupun disetubuhi pada kemaluan. Innallaha yuhibbut tawabin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat daripada dosa, wa yuhibbul mutatahirin, dan mencintai orang-orang yang bersuci daripada kotoran. Sambungan ayat, nisa'ukum harsul lakum. Kata Allah, istri-istrimu merupakan ladang bagi kamu. Apa makna ladang bagi kamu? Maknanya adalah mahallu zar'ikumul walad. Tempat bercocok tanam untuk jadi anak. Ataupun dalam bahasa orang, tempat bikin anak. Tempat pegang anak. Pabrik untuk pegang anak. Jadi kan? Jadi kata Allah, nisa'ukum harsul lakum. Perempuan kamu merupakan ladang bagi kamu. Makna ladang, tempat bercocok tanam kamu akan anak. Tempat membuat anak. Maka kata Allah, fa'atu hasakum. Maka datangilah akan tempat kamu. Maknanya tempatnya bercocok tanam, wahwa kubul. Maka perintah Allah, bersetubuhlah pada tempatnya, pada ladangnya. Itulah kemaluan. Bagaimana cara bersetubuhnya? Anna syi'tum, bagaimana kamu suka. Jadi perintah Allah, di ketika perempuan dia itu sudah suci, maka bersetubuhlah dengannya pada kemaluannya. Pokoknya tempat bercocok tanam tidak ada lain, kemaluan. Walaupun letak dulu lubang-lubang yang lain yang dapat pakai. Hanjit. Jadi tetap yang diperintahkan oleh Allah bercocok tanam pada kemaluannya. Bagaimana cara bercocok tanam di situ? Kaifa situ, bayang galak kan ku langno. Ku melabu. Bagaimana kamu suka? Kata Allah, bagaimana kamu suka? Bercocok tanam bagaimana kamu suka? Apa makna bagaimana kamu suka? Min qiyamin, secara berdiri. Siradeng. Menghubungan berarti suami isteri melakukan hubungan intim sambil berdiri boleh? Boleh. Karena itu bahagian daripada termasuk dalam ayat kaifa syi'tum, bagaimana kamu kehendaki. Terserah. Wa qu'udin, secara duduk. Kiban wallahu alam kan. Yang penting siradang pijut, siraduk pijut. Kan? Wa ittija'in, dan sambil berbaring. Jut hanam daleh. Wa iqbalin, secara berhadapan, mekeke. Kan? Wa idbarin, dan secara membelakangi. Ralikut. Tapi tetap pada kubul. Tetap pada min amarakumullah. Pada tempat yang tempat itu diperintahkan oleh Allah. Itulah kemaluan. Jadi diturunkan ayat ini untuk menolak pendapat ataupun perkataan orang Yahudi. Apa kata orang Yahudi? Barang siapa yang menyetubuhi istrinya pada kemaluannya, tapi melalui belakang, berarti rak liket. Jadi melalui belakang. Jadi bersetubuh tetap bak kemaluan, tapi rak liket. Rak liket gaya idbar, gaya membelakangi. Hai apa ke pegah? Kan? Itu kata orang Yahudi, ja'al waladu ahwal. Jadilah anak juling. Ngan munyo lahir anak tengah juling. Makanya munyo tekedi berarti bersetubuh bak kemaluan rak liket munyo kun awak Yahudi, ngan lahir anak tengah berarti juling mata. Apa makna juling? Apa makna juling? Kau. Pak dalam.
Juling maknanya adalah bayadu ainihi, putih dua matanya, maka nusudak pada tempat hitamnya. Jadi mata tanya kena mata putih mata hitam. Nya putih mata pada tempat mata hitam. Yang juling ke. Makanya yang kena awak Yahudi. Ternyata dalam agama syariat katanya boleh. Kenapa? Karena kata Allah, perempuan kamu merupakan ladang bagi kamu. Apa makna ladang? Mahallu dar'ikum walad, tempat untuk bikin anak. Maka silahkan lakukan bagaimanapun, yang penting pada tempatnya, itulah pada kemaluan. Kaifa syi'tum, bagaimana kamu inginkan. Pura ke, pura likat, putih radang, putih raih, putih rajak, terserah. Yang penting bak kemaluan. Yang penting pada kemaluannya. Nyo ayat. Makanya nyo hana larangan di dalam agama. Jadi jadi watenekeun dalam ayat nisaun harsun kal ardi, sama seperti bumi tuhrasu yang dibajak akan ia bumi li yudhi'a fihil badra, supaya meletakkan dalamnya bumi akan biji. Jadi perempuan itu diumpamakan seperti tanah yang tanah itu dibajak, cangkul. Tanah itu dicangkul, kemudian diletakkan biji anak. Kita letakkan pula tanaman. Lagi yang diumpamakan urang inang. Makanya fasyubihan nisa, diserupakan perempuan dengan bumi. Bumi allati tahrusu, yang tuhrasu, yang dibajak. Jadi perempuan itu dibajak. Mana dibajak? Bukan dibajak dengan cangkul, tapi pakai cangkul lain. Kemudian wasyubihan nadfah, diserupakan akan air mani bil bidri, dengan biji alladhi, yang diletakkan pada demikian bumi. Jadi diserupakan biji, makna biji adalah biji yang ketika itu dia ditanam pada tanah, maka diserupakan air mani dengan biji. Makanya air mani yang ada pada laki-laki melalui cangkulnya laki-laki dimasukkan ke dalam kemaluan ataupun kubul si perempuan. Maka ini namanya adalah nisaukum harsulakun, perempuan kamu tempat bercocok tanam. Maka punya tempat bercocok tanam. Lagi tak cangkoi tanah, putar cangkoi rak samping. Menurut tamat samping cangkoi, pura likat menjadi cemangkoi. Pokoknya saya je cemangkoi saja. Yang penting cemangkoi bak tempat roh. Tempat roh bak tanah roh, bak tanah gop. Kira kan? Menancit menyebab surah uragam. Maka tempat cemangkoinya adalah bak kemaluan urinong. Hanjir bak tempat lain. Kemudian wasyubihal walad, diserupakan akan anak dengan duru' alati, yang tumbuh daripada bumi. Jadi yang jadi penyerupaannya apa? Penyerupaannya adalah anak yang lahir daripada hasil bercocok tanam itu diserupakan dengan itulah biji-bijian yang keluar daripada bumi setelah ditanam. Waktu kali dah pula kena jemuh, maka anak itu diumpamakan seperti biji-bijian. Makanya Atani pegah dalam tafsir wal muradu min tilkal ayat, dan bermula maksud daripada demikian ayat bayanul ayatil mutaqaddimah, itu menyatakan ayat yang terdahulu, wahya bin haitsu amarakumullah. Maka kata Allah, ketika perempuan sudah putus darah haid, kemudian dia telah bersuci, maka kata Allah fa'tuhunna, datangi mereka dengan melakukan hubungan. Di mana melakukan hubungan? Min haitsu amarakumullah, pada tempat yang diperintahkan oleh Allah. Mana tempat yang diperintahkan oleh Allah? Itulah tempatnya, tidak ada lain, adalah tempat dzuru', tempat bercocok tanam. Mana tempat bercocok tanam? Wahwa kubul, kemaluan, lahir, tidak lain. Makanya datangi perumah, tak bersetubuh dengan perumah, bak tempat bercocok tanam, dumban dia. Pulauan ke dia, puatu loteng dumban dia, pusi radang, tiraih. Dalam tafsir dengan jelas gebgah min qiyamin wa qu'udin wa istija'in wa ikbalin wa idbar. Di mana pendapat Yahudi? Na perkataan Yahudi berarti munyo tekedi pegah bunuh rak likat. Ya kan, bersedebu rak likat tapi bak kemaluan cit. Bersedebu lewat belakang tapi bak pada kemaluan, maka akan lahir anak juling. Yang getolak dengan ayatnya. Cik hana larangan, jut. Yang penting doa baca. Ya kan? Yang penting baca doa. Jut. Hana harum. Yang hajut rak likat itamong.
Yang penting tambung budak ke gimana cara ke dia menghantuk tambung. Pura di ke naga pokok je gepegah tetap bak kemaluan ke bayang gaya-gaya ke dia. Hanjut milan debu makanya ni nak pegah kubul. Kubul yang kemaluan. Selain bak kemaluan hanjut. Man bagaimana cara makan terserah. Yang penting bak kemaluan. Kan? Ha? Wa huwa al-qubul, dianya tempat bunuh adalah kubul. Akhadha ba'duhum, memahami oleh sebagian para ulama daripada ayat annahu bahwasanya halwasan yahrumu wat'un nisa fi idbarihinna, haramlah oleh watak perempuan pada membelakangi mereka itu. Kenapa? Dia annahu laisa mahalli dzur'i, karena bahwa khususnya halwasan itu tiadalah tempat bercocok tanam. Dubur ya, fi idbar dubur. Ya, keempat nah. Jadi oleh sebahagian para ulama memahami yang bahawa ayat ini melarang seorang suami melakukan hubungan intim bukan pada kemaluan tapi pada lubang pantat. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Tak. Wa hikmatun nikah, dan bermula hikmah nikah wujudun nasli, itu ada keturunan, ada anak. Hikmah menikah, hikmah menikah anak. Makanya nyo belala je. Berkahwin dengan uri inang yang uri inang subur. Tazawwajul walud al-wadud. Menikah olehmu dengan perempuan yang walud, yang bisa punya banyak anak, dan al-wadud yang punya kasih sayang. Bahkan fa ini makasiru bikum yaumal qiyamah. Karena aku kata Nabi akan berbangga-bangga dengannya pada hari kiamat. Dengan banyak nanti keturunan kita, banyak umat Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad berbangga sehingga orang kiamat dengan umat di hadapan umat yang lain. Nyan hikmah nikah. Kaya yang dalam menikah. Benar. Pula bertanya yang kata trip mana menikah, siapa yang menikah. Wa innama ju'ila syahwat, dan hanya saja dijadikan syahwat wasilatul lidzalik, akan sebagai wasilah lizalik, akan sebagai jalan bagi demikian. Hikmah menikah adalah punya anak. Hikmah menikah adalah punya anak. Lalu untuk jalan kepada punya anak dan kita mau menikah bagaimana? Dijadikanlah syahwat untuk jalan kepada demikian. Watai gepuduk syahwat bakte kahawa untuk tak berhubungan sehingga kana anak syahwat ya berkalan lebih. Ini ke haid dia kan? Makanya dijadikanlah syahwat untuk wasilah, untuk jalan bagi demikian punya anak. Wa ju'ila syahwatun nisa a'dam, dan dijadikan akan syahwat perempuan itu lebih besar. Dan dijadikan akan syahwat perempuan itu lebih besar. Kenapa? Li'anna masyaqqatun nasli 'alaihinna a'damun minar rijal. Karena kesulitan anak di atas mereka itu perempuan itu lebih besar daripada para laki-laki. Masyakkah. Kan. Kesulitan juga. Karena kesulitan keturunan di atas perempuan itu lebih besar daripada laki-laki. Jadi semua orang tahu yang bahwasanya syahwat ataupun nafsu perempuan itu lebih besar. Memang Allah Ta'ala menjadikan syahwat perempuan lebih besar daripada laki-laki. Kenapa? Karena kesulitan di saat perempuan itu mengalami anak dari masa hamilnya sehingga dia itu sampai melahirkan dan punya anak, menjaga anak, jauh lebih besar daripada laki-laki. Karena uri inangnya waktu mengandung haid dan had. Uri inang waktu melahirkannya hinan gebegah sampai bertaruh nyawa. Kaya kan? Apalagi di saat kalau melahirkannya, gejaga batu urah dan malam. Tanya agam ni nak dalam darah rezeki. Waktu peleka setelam yang haid uri inang. Makanya putah hikmahnya. Fatasallin nisa anil masyakkah bi'azimi syahwat. Maka lupalah perempuan daripada kesulitan dengan sebab besar syahwat. Kalau bukan karena perempuan diberikan syahwat yang sangat tinggi, yang sangat besar, sungguh wanita tidak akan mau melakukan jima. Kenapa? Karena dia akan memikirkan bagaimana kalau dia hamil. Bagaimana nanti dia melahirkan, sangat susah. Bagaimana dia menjaga anak, sehingga dia tidak mau untuk melakukan hubungan intim. Sehingga Allah Ta'ala meletakkan syahwat yang besar padanya, sehingga lupa kalau nantinya dia akan melahirkan dengan bersusah payah dan bertaruh nyawa. Maka
Orang inang biasa gala kepon. Ya, gala. Tak? Maka memang geletakkan syahwat yang luar biasa. Munya tekeri geletakkan syahwat pada perempuan sama lagi uragam. Sama. Munya tekeri munya na syahwat sirto mangplo. Nya urinong mata depakat. Ya han. Ya han. Ya han. Pakan han. Tapi fikir munya anu ini kok mangat ni. Setel keroi, li setel. Tahu kan? Jadi berat, okey kan? Berat watai kepikir itu kepada akibat dia melakukan hubungan akan berakibat kepada susah dalam menjaga anak sehingga hang ketem. Maka timbullah nusyuk-nusyuk tu. Urinong kita pakai lekor hang ketem kena laknat ba malaikat. Ubena semayang yang kepuput berarti selama dalam rida malaikat bawa tanya hana. Hana terima oleh Allah. Pakan karena nusyuk, monolak ajakan suami sehingga kepeduklah syahwat yang tinggi ba uri inang sehingga uri inang tua ke untuk yang melahirkan nyan tu fikir yang penting pembuat le. Okey. Yang penting setel le. Nyan untuk ke masalah untuk nyan tu dah fikir. Yang menang. Ka. Nyanka kan? Nyanka. Jadi untuk masalah melakukan hubungan boleh kaifasyik tu bagaimanapun suami mau. Kan? Bahkan gekenina wa idbarnya rak likut melakukan hubungan lewat belakang tapi tetap pada kemaluan. Artinya fayujami'uha maka bersetubuh ianya suami akannya istri min jihati duburiha daripada arah pantatnya. Lakin fil fardi akan tapi dalam kemaluan. Rak likut tunggu official tapi tetap bak kemaluan. Baik berkira atau rak likut ino rak likut punya. Lanjut. Wal warid dan bermula yang warid yang datang fi sunnah pada hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sifati ityanihi linisaihi pada cara bersetubuhnya Nabi bagi isteri-isterinya Nabi annahu bahawa sesungguhnya Nabi itu ada ianya Nabi yajlisu itu duduk ya Nabi baina sya'bihal arba di antara himpunannya perempuan yang 4. Tulis je makna yang tu rapung. Cukup pegang. Lalu isteri Nabi bagaimana? Wahia dan bermula dianya isteri Nabi mustalqiyan itu yang terlentang. Ala dariha di atas punggungnya, di atas ruangnya bahasa Aceh. Cuman yang dalam hadis cara bersetubuh Rasulullah dengan istrinya adalah Nabi duduk di antara 4 cabang perempuan. Nah, ada 4 cabang ya. Kali tabut bersalah Jawahir Bukhari puan 4. 4 cabang, 2 tangan, 2 paha. Nyo 2. Pati aki 2. Padum. Put. Maka Nabi duduk di antara 4 cabang. Kan gedu ada perut. Gedu antara 4 cabang. 4 cabang isteri. Si isteri terlentang. Nyan cara yang sunnah, cara yang dipebut oleh Rasulullah. Makanya pakan truk guna ke pegah. Puhana hina hana. Puhana keji, puhana fuga hana, pakan hana karena memang nyo adalah cara yang sunnah. Kak. Jadi yang kelagian aku menyaperlah cara yang sunnah. Kau hanya dah baca komentar urunya gua halung di bawah umur gua yang di bawah umur nyimak menteng. Kak. Yang paling berapa cara yang sunnahnya, yang sunnah cara Rasulullah awatnya bersetubuh dengan isteri, berarti Rasulullah duduk di antara 4 cabang, belah 2 tangan dan 2 kaki, sedangkan isteri terlentang. Lagi yang cara yang sunnah. Adapun cara yang lain itu di luar daripada sunnah. Boleh kaifa syi'tum. Cuba yang galak boleh. Yang penting bak kemaluan. Kak. Cuba?
Pokok dia kedua antara 4 cabang. Kiban gede. Ya. Wa qala al-hukama, dan berkata oleh ahli hikmah, idamatul jima', bermula idamah jima'. Makna idamah jima' wa huwa muttaji'u ala jambihi. Dianya idamah jima', dianya laki-laki itu berbaring di atas lambungnya. Yurisu waj'il janib, jambi, itu mewarisi kepada sakit lambung. Ya. Jadi menyokong ahli hikmah, berhubungan intim mensamping ku. Atu lambung. Nyo kepegah mewarisi kepada sakit lambung, sakit pinggang, pun sakit janib, sakit lambung. Kan hanya tina penyakit. Hanya punya sabe-sabe, punya 3 go panena. Kau kan? Justru sakit punya hana menan, kau kan? Ya menan. Ka? Betul. Sambungan ayat. Waqaddimu li anfusikum. Dan lakukan olehmu li anfusikum, bagi diri-diri kamu, al-amala salih, akan amal yang saleh. Kat tasmiyati, seperti membaca bismillah indal jima', di ketika berhubungan intim. Dan perintah Allah terhadap kita untuk melakukan amal saleh. Mana amal salehnya? Di ketika berhubungan intim, iaitu membaca bismillah. Pajan di ketika jima', bek tengah god berarti muka syuk, hina baca bismillah. Makanya baca bismillah segala di ketika mau melakukan hubungan. Ya. Kan? Makanya watai ditafsirkan toh bi ayyakul, dengan bahawa berkata ia suami, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitan ma radaktana. Ya Allah, jauhkan olehmu akan kami akan syaitan, dan jauhkan olehmu akan syaitan akan barang yang telah engkau rezekikan akan kami. Itulah ba'ani. Tamu doa ba Allah berpejoh, berarti hubungan daripada buat syaitan, dan juga berpejoh syaitan ba'ani yang dikaruniakan oleh Allah. Kan? Jadi nyo baca memang ngelidah bacanya. Karena nyo di ketika mau melakukan hubungan. Tapi menyoka berhubungan itu nyo kamu kroh berfikir menyo tengah berhubungan ya. Memang tengah berhubungan. Maka mukroh untuk ngelisan, tapi yang ngenate itu. Ngenati. Ka? Wattaqullah, dan takwa olehmu dan takut olehmu akan Allah fi amri, pada perintahnya Allah dan pada larangannya Allah. Perintah Allah, takwakanlah pada perintahnya Allah, dan pada larangannya Allah. Dalam artian perintah Allah dikerjakan dan larangan Allah ditinggalkan. Itu perintah Allah. Artinya bil ityani fil kubur, menyetubuhi pada kemaluan, dan tasmiyah membaca bismillah, itu perintah Allah. Lalu mana larangan Allah? Larangan Allah iaitu menyetubuhi pada dubur, pada lubang pantat. Itu tidak boleh. Kah? Wa innama tulibat tasmiyah, dan hanya saja dituntutkan akan membaca bismillah pada demikian tempat, li'annaha, karena bahawa tasmiyah itu zikir pada waktu lalai. Pakai aku baca bismillah aku bak berhubungan intim, di ketika berhubungan intim, karena basmalahnya, tasmiyahnya adalah zikir pada waktu lalai. Makanya di ketika lalai dia baca bismillah ngebek lalai dia hanam pupu ka gede. Makanya baca bismillah lalai nya dengan nama Allah pebut. Bek pebut dalam keadaan hai berlaku ka mekaran. Ya benar. Kalau kan? Baik benar. Maka dituliskan minat zakirin, daripada orang yang mengingat akan Allah pada orang yang lalai. Jadi makanya diperintahkan untuk baca tasmiyah daripada orang yang mengingat Allah. Pak orang yang lalai.
Nampu ah. Wa ahlillah. Dan daripada ahlillah pada demikian. Dan bermula ahli Allah. Pada demikian lahum bagi mereka itu tajliyah dan mujahadah. Tahbalu anil hasni wal kif. Sedangkan orang yang ahli Allah makrifah pada demikian zikir bagi mereka itu natajalli dan musyahadah. Tajalli dan musyahadah. Sehingga orangnya nyoh hana lele. Kau kan? Tahbal. Menanggung daripada hasad, terbatas dan kif dan cara. Orangnya jika memang kadang-kadang hantar kiban cara orang yang berzikir. Karena hati orangnya memang kam nyatu dengan Allah sabi-sabi. Sabi-sabi lah kan berzikir kepada Allah. Wa ila zalik dan kepada demikian itu isyarah dengan kenyang Nabi alaihi salatu wasalam. Apa kata Nabi? Hubbiba ilayya min dunyakum salasun. Dicintakan kepadaku daripada dunia kamu akan 3 perkara. Mana 3 perkara? An-nisa'u, perempuan. Wat-tibu, dan berwangi-wangian. Wa ju'ilat qurratu aini fi salah, dan dijadikan akan penyujuk 2 mataku di dalam salat. Jadi kata Rasulullah, dicintakan kepadaku daripada dunia kamu. Jadi Rasulullah gejuk kecintaan Pak Rasulullah bak dunia ada bak lain perkara saja. Jadi Rasulullah cinta pada masalah dunia pada 3 perkara. Toh, perempuan. Perempuan. Yang kedua adalah berwangi-wangian. Yang ketiga adalah dijadikan penyujuk 2 mata di dalam salat. Haisu qudiman nisa, pada tempat sekira-kira didahulukan akan perempuan. Berarti dahulu orang inang ilai no. Dahulu orang inang ilai. Mendekalkanlah hadis. Jadi yang dicintakan oleh Rasulullah daripada dunia adalah perempuan. Wala yuqal, dan tidak dikatakan orang bahawa sungguh berbimbang dengan mujahadah mun'im itu menghijabkan daripada kelezatan. Yang baik pegah. Yang baik akun tu menyata berbimbang dengan mujahadah pemberi nikmat, nyo dapat menutupi daripada kelezatan. Ino mana ada pegah. Rasulullah galak cik kurina. Galak je Rasulullah melakukan hubungan intim. Padahal Rasulullah nyo adalah orang yang paling arif. Orang yang paling arif billah. Orang yang paling mengenal Allah. Orang yang paling mengenal Allah. Rasulullah man hana wategnya arif billah pun hana tutup kelezatan. Masa matang galak kurina. Yang hana ke lagi. Nampak? Bahkan tidak mengatakan demikian. Li'annahu yuqalu innahu maqamul jamal. Karena usia hawasan itu dikatakan bahawa sesungguhnya pun berbimbang itu makam jamal. Wabasti dan makam basat. La jalal wal qabat. Tidak makam jalal ketinggian dan qabat. Intinya buta kena pegah. Itu baik yakun. Ciban ulama nyan perumah gudal heboh. Perumah ke pupuk apa? Lain Nabi. Gak nyan pada orang yang tahu dengan Allah. Pasal di ketika gak nyan merasa kelezatan dekat dengan Allah. Han tutup berarti bunuh han terhijab kelezatan ngaurina. Maka nah hadis hubbiba ilayya, dicintakan kepadaku kata Nabi min dunyakum, daripada dunia kamu 3 perkara. Yang pertama perempuan. Makanya matang kedua kecintaan Rasulullah kepada perempuan, walaupun Rasulullahnya orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang paling makrifah dengan Allah. Ini punya. Kan? Makanya hanjirnya mengkiban pegah ke urun taat. Orang gaduh muzikir mereka hendak tinggal le ke urinang, tak pegah nak tinggal. Ya, tinggal. Duk Rasulullah matang memang bak urinang pun. Bak urinang bak pegah. Nisa'u, bak urinang berarti kepuduk kecintaan oleh Allah. Fa inda zalik, maka di ketika demikian tadzadul quwah. Tuzdadul quwah, dilebihkan akan kekuatan. Justru karena bunuh bak Rasulullah gejuk oleh Allah nak kecintaan kepada urinang, maka lebih kekuatan bak Rasulullah untuk kepada urinang. Kiban lebih kekuatan 5 warada, karena barang yang datanglah, yang waridlah anna Rasulullah, bahawa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'tiya quwwatu 4,000 rajulain min ahli dunia fil jima'. Diberikan akan kekuatan, diberikan akan Rasulullah
akan kekuatan 4,000 laki-laki daripada ahli dunia pada berhubungan intim. Ini hadis. Kak, Rasulullah diberikan kekuatan 4,000 laki-laki. Rasulullah diberi kekuatan 4,000 laki-laki daripada ahli dunia pada berhubungan intim. Jamban kuasa Rasulullah waktu berhubungan intim dengan isteri. Makanya wajar. Bahkan karena memang masalah dunia, Rasulullah diberi kecintaan oleh Allah pada 3 perkara. Yang pertama pada nisa, pada perempuan, pada berwangi-wangian, dijadikan berarti dalam salat penyejuk dua mata. Makanya sebenarnya Rasulullah perumah takle. Sanggup. Tahu kan? Sanggup ke? Adil ke? Rasulullah adil. Bahkan adil dalam segala hal adil. Baik dalam hal zahir maupun batin. Karena memang menyerta pegah dalam hal batin bunuh, kekuatan Rasulullah gejuk oleh Allah. Put ribe kan put raw. Put ribe draw ragam. Mana bayangkan put ribe draw ragam tapi siapa uragam dan doyanyo dupna kekuatan wadah berhubungan intim berarti bandingan berarti kekuatan Rasulullah yang gejuk sirah Rasulullah put ribe draw kekuatan uragam. Pula lagi ada yang mau pepe na nampu macam. Makanya kan sampai tanyakan sunat untuk berdoa. Ketika melakukan hubungan sunat untuk berdoa. Dan ayat ikut naik pai. Allahumma qawi zakari. Ya Allah, ne petiga kemaluan long. Ikem bisa. Fa innahu manfaatun li ahli. Karena nyo adalah untuk manfaat bagi keluarga long. Tu keluarga long ke yang pai rumah. Pai laki doa bertiga dah nyo. Hai yang usaha tetap olahraganya usaha. Pajuh makanan-makanan yang bergizi dan usaha untuk 3 katanya. Tapi kan tengok usaha benar doa. Usaha dan doa berseiring. Makanya berdoa baik anampu mencap pi tengok anampu tapu kali lan tangga binti. Ya urinong anampu tapu untuk pegah le. Lakai cerai, pakai lakai cerai. Tengok kan? Kenapa pakai sente modal sente suak baterai tu? Hotel cacah katok 100% kalau tak surut berarti kawai habis. Hai awal baterai tua, ada baterai tua. Jadi makanya ni nak kepuna doa. Tak kepuna doa. Allahumma qawi zakari fa indahu manfaatan li ahli. Ya Allah Nabi, ya Allah berkuat kemaluan lu. Karenanya untuk manfaat bagi perumah long. Yang benar. Kan? Hai ka belum? Wa'lamu annakum dan ketahui olehmu annakum akan bawa sesungguh kamu mulakuhu itu bertemu akannya Allah. Dan ketahui olehmu akan bawa sesungguh kamu itu bertemu akannya Allah bil ba'si dengan kebangkitan. Fayadzikum bi amalikum maka membalas ianya Allah dengan amalan-amalan kamu. Akan balas ianya Allah dengan amalan-amalan kamu. Jadi, saya buta yakin yang bahawa Allah Ta'ala, kan? Allah Ta'ala akan bertemu dengan kita. Berumpak kita, sehingga ba'ura kebangkitan. Maka Allah Ta'ala akan gebalah manduk bina amalan kita. Amal God, gebalah God. Amal buruk, gebalah buruk. Mantap amal God, bak surahnya. Bersetebuh dengan urinong, bak kemaluan. Makin banjarat. Kiban yang galak. Anna syi'tum. Kiban yang galak tu. Rak likut. Kiban yang galak lagi berah likut. Yang penting. Nyan. Bak min amarakumullah. Dah amarakumullah. Kubul lahir. Bak kemaluan hanjil lain. Kiban yang cara-cara gini. Kemudian. Menyebab bud yang buruk. Gebalah hacit. Dah bud yang buruk benar. Epat bud yang buruk kepegah. Untuk gelarang daripada bersedebuh pada dubur. Pada lubang pantatnya hanjil. Ya, walaupun bagaimanapun tidak boleh. Kah? Jadi kami baca komentar. Wa basyiril mu'minin dan beri kabar gembira olehmu akan orang-orang yang beriman yang alladzi ittaquhu bil jannah. Yang takwa oleh mereka itu akannya Allah dengan apa? Diberi kabar gembira dengan syurga. Maka kata Allah beri kabar gembira. Tak kabar gembira.
Beri khabar gembira iaitu kepada orang yang beriman, orang yang takwa kepada Allah, itulah dengan syurga. Nyan kaya? Makanya nku nyo asbabun nuzul ayatnyo menyatakan letak asbabun nuzul. Riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim dan Abu Daud dan Tirmizi yang gecok daripada Jabir. Kun Jabir adalah Yahudi, orang Yahudi, gekun orang Yahudi. Idza jama'aha mi waraiha ja'al waladu ahwal tabuno. Apabila cidra uragam ge bersetubuh dengan permoh ge rak liket. Rak liket tapi bak kemaluan. Nyo telahan juling apa. Ipegah lewat Yahudi juling. Maka telah hayatnya getulak. Hayat Yahudi kamunan. Nisaukum harsul lakum. Urinong gata nyan ladang. Nyan tempat patok yang urinong. Mahallu zaraikum waladah. Tempat bercocok tanam kamu akan anak. Tempat pegat anak. Maka kiban cara cemetok. Kaifa syi'tum. Nampak ke pegah. Fa'tu harsakum anna syi'tum. Maka setubuhi olehmu. Kaifa syi'tum. Bagaimana kamu kendaki. Hati je. Olian hadis yang lain. Getakhrid oleh Ahmad dan Tirmizi. Yang gecok daripada Ibnu Abbas. Kini Ibnu Abbas. Ja'a Umar. Datanglah Umar kepada Rasulullah. Gejak Sayyidina Umar bak Rasulullah. Nukullah Sayyidina Umar bak Rasulullah. Ya Rasulullah. Halaktu. Kacilaka alung ya Rasulullah. Ini Sayyidina Umar. Sahabat. Ya Rasulullah kacilaka alung. Waqala wa ma'alakaka. Nukullah Rasulullah. Pakat. Putar sebab yang kamu buat gata celaka wahai Umar. Gekun le Umar. Qala hawaltu rahli lehlah. Long setubuhi perumah long rak liket. Bak sabah malam. Ya, ni jauh le Umar. Long ya Rasulullah ka long setubuhi uring inong long rak liket bak sabah malam. Makna rak liketnya adalah melakukan hubungan intim pada kemaluan tapi lewat belakang. Ya. Falam yarid alaihi syai'an. Maka tidak datang di atasnya. Maka tidak menghendaki yang Umar di atasnya akan suatu. Maka turnlah ayat. Jadi le Nabi hendak jawab pun. Keim le Nabi. Maka turnlah ayat sebagai jawaban. Tu ayat nisaukum harsulakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Ya. Mana nyan perempuan kamu nyan merupakan ladang bagi kamu. Maka setubuhilah anna syi'tum bagaimana kamu kendaki. Toh akbala berhadapan wa adbara meliket. Tengok kan? Wa taqaddabar. Tengok kan? Wa taqaddubur dan jauh lemu akan lubang pantat wal haid dan haid. Nyan wabah harga yang larang. Bek lang lubang pantat dan bek tengah masahi. Lain baknya silahkan. Bebetim tu. Nyo hadis. Kah? Nyo ada baca apa yang tahu. Kan, pu sambung tu. Kan maksudnya nyo asbabun nuzul di sama mandum. Maksudnya asbabun nuzul di tetap mengenai tentang masalah urang ingkar hanya berhubungan rak liket tapi bak kemaluan. Tapi mandum ketulak dengan ayatnya. Makanya lagi contoh yang atas takhrid payangnya kena. Ada kepegang apa? Jadi riwayat daripada Ibnu Umar tren ayatnya untuk menyetubuhi perempuan rat belakang, kan? Jadi geputran ayatnya kepada Rasulullah nisaukum harsulakum untuk rusah, untuk keringanan berhubungan rat liket. Berarti nak urung pegah handuk berhubungan rat liket. Maka tren ayatnya sebagai rusah. Berarti je. Man ku nyan lagi binatang bah lagi gede. Maka ke binatang bah lagi gede. Man yang nak takalan lang kita hikmah sagai. Nyom yang kita hikmah lagi kepegah dalam. Lagi contoh bersetubuh guna dengan pukul tidur di atas lambung. Dan kepegah sehingga sakit lambung. Oleh yang nalom berarti menyo bersetubuh lagi nyo lagi kelidai dah. Model tupai kemudian buat lagi ya. Yang dalam kitab yang kepegah lahir anak sehingga yang hitung iak je. Hitung iak dekat tahu. Nyo memang dalam kitabnya. Nyat ahli hikmah. Nyat adalah ada ulama ahli hikmah. Adapun berarti yang hukum kebolehannya boleh. Cuma untuk mencegah daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkannya, maka caranya adalah baca doa. Baca doa watai pebut pun. Nyan nama tu ben tunggu lu ben bekihana.
Makanya lagi contoh urang berhubungan berarti lagi cara berhubungan keledai. Nyan lah hai anak tengah begah. Dia hai pukun. Tiba iya. Tok iya berangkapan. Keledai kau tok iya berangkapan. Menancik tengah ni daya tengah. Patai pegahnya punya kek iya kato iya berarti kude bak mon bak wese hana ji. Tok iya. Langsung ni nak dekat so je. Ya. Pakai ni daya saya tok iya mungkin lah menan. Mang kebetulan pah hotel pebut panah ji. Ya kan? Nampak? Hai kalau je pebut panai 3 pebut. 3 pebut ngalen tenaju. Nanti hotel pebut naju bisa jadi karena mekarat puno. Bak urung tina biasa naju. Mamnya yang kebik-kebik dan yang ditonton hana. Kau kan? Kangkoi kagak tempoi kah? Paduk gua kan mata kah? Hek kecematok berarti ha? Hana ci. Mamnya bak buat bunuh tina 3 pebut kana. Ya. Kan? Ha? Makanya yang kena pegah secara hukum leh. Boleh puhannya boleh pegah. Boleh. Adapun punya terkedi perle yang sunnah lagi yang pegah lah hadis. Lagi Rasulullah berhubungan dengan isteri. Tiba berhubungan dengan isteri, Rasulullah geduk di antara 4 cabang. Tahu 4 cabang? 2 tangan dan 2 kaki. Sedangkan posisi wahia mustalqiyah. Berarti orang ini terlentang. Kabeh. Yang nak bayang ya. Ha. Mamunya terkedi. Wallahu a'lam bisawab. Hana tu tambah.